warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuara Antari dengan NIM 2020 143533. Yang terhormat Bapak Haji Hendra Wijaya selaku dosen pengampu untuk mata kuliah kepramukaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kiasan dasar, sistem dan metode dalam gerakan kepramukaan. Oke. Dengan subtema 1. Sukarelaan, janji dan ketentuan moral dan sistem beregu. Yang kedua, tanda kecakapan. Yang ketiga, permainan pendidikan. Keempat, kesesuaian jiwa dan kepersahajaan hidup, dan yang terakhir yaitu perkembangan rasa, karsa, dan karya. 1. Kesukarelaan, janji dan ketentuan moral dan sistem beregu. Baik. Yang pertama, kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasannya paksa atau tekanan-tekanan, dan yang dilandaskan pada sifat-sifat ketulusan hati, tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan tanggung jawab. Tujuan dari kesukarelaan sendiri ialah agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada aseptor didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang murah hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang kedua, janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usia dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Tiga, sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu, perlu kita telaah dan dilaksanakan dalam suatu pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 orang anggota. Pembentukan sistem beregu. 1. Regu tetap, misalnya yang terdiri dari barung siaga, regu penggalang, dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Yang kedua, regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu. Contohnya untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. 2. Tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasaan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usianya. Tanda kecakapan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. Yang kedua,
Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seorang anggota pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan khusus atau disingkat dengan SKK. SKK merupakan aneka ragam jenis kecakapan dan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu. Dan yang terakhir, tanda kecakapan Garuda. Tanda pramuka Garuda ini ialah tanda percakapan tertinggi yang diberikan kepada inspektor didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda atau yang disingkat dengan SPK. Seorang sanggup menjalankan syarat pramuka Garuda sesudah menuntaskan SKU tertinggi pada masing-masing golongannya. 3. Permainan pendidikan. Permainan merupakan satu cara yang tidak kelihatan, cara yang amat halus dalam pembentukan watak. Permainan cukup penting dalam pramuka untuk pembentukan watak anak. Berikut beberapa jenis permainan dalam pramukaan. 1. Pesan rahasia. 2. Isi ruangan. Dan yang 3. Bau dan harum. 4. Buat barisan dan masih banyak yang lain. Dan dengan adanya permainan ini untuk mengurangi kejenuhan dan juga ketegangan dalam kegiatan perkemahan. Kegiatan di tengah-tengah pembelajaran materi kepramukaan maupun dalam kegiatan kepramukaan lainnya. 4. Kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup. Kesesuaian jiwa, persesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani. Maksud dari prinsip ini adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran yang tepat pada tiap-tiap golongan umur pramuka. Untuk itulah maka pramuka digolongkan berdasarkan usia. Yang pertama ada siaga yang terdiri dari anak usia 7-10 tahun, penggalang mulai dari anak umur 11 sampai dengan 15 tahun, penegak pemuda umur 16 sampai 20 tahun, pendega mulai dari umur 21 sampai 25 tahun. Keprasahajaan hidup dalam pramuka. Keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar, serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk mengembangkan diri. Yang kelima, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Rasa itu sama dengan perasaan. Kalau karsa sama juga dengan niat atau kemauan, dan karya itu bisa diartikan dengan perbuatan yang membuahkan hasil. Dalam pramuka, perkembangan cipta, rasa, dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Cipta, rasa, dan karsa termasuk dalam dasar dharma pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung dasar dharma pramuka ayat 2, cinta alam dan kasih sayang manusia. Pada intinya, seluruh manusia, termasuk anggota pramuka, diharapkan dapat menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan.